Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Novia Sari MPD dengan materi menyajikan teks berita secara lisan untuk siswa kelas 8 semester 1. Anak-anak, generasi penerus Indonesia, calon-calon pemimpin masa depan, semoga semangatnya tetap tinggi, karena semangat itu ibarat obat serupa vaksin yang dapat menambah kekebalan tubuh. Untuk itu, tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum dimulai, mari kita berdoa agar ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Doa dimulai. Doa diakhiri. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Ya. Untuk pemaparan materi, mari simak penjelasan berikut. Menyajikan berita dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Menyajikan data dan informasi berita secara lisan adalah menyampaikan berita dengan cara membaca teks berita dengan memperhatikan intonasi, lafal, dan sikap yang benar. Sedangkan secara tertulis berarti menulis teks berita dengan memperhatikan unsur adiksimba. Materi yang akan kita pelajari adalah menyampaikan berita secara lisan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca berita? Antara lain, yang pertama adalah ekspresi wajah atau raut muka. Ekspresi adalah proses mengungkapkan dan proses memperlihatkan atau menyatakan maksud dan perasaan yang sesuai dengan isi berita. Ekspresi yang baik dalam membaca berita adalah bersifat wajar, tidak tegang, dan serius. Di samping itu, kontak mata juga sangat penting. Tatapan mata yang netral dan fokus akan menunjukkan kepercayaan diri. Memutar mata, melirik, atau gerakan mata lain selama membaca berita dapat menunjukkan ketidakpercayaan diri. Jadi, pastikan tatapan mata seorang pembaca berita lurus ke penonton. Kemudian yang kedua adalah lafal, merupakan cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Seorang pembaca berita dituntut mengucapkan lafal kata dengan benar dan jelas. Sebisa mungkin menghindari unsur dialek atau ciri khas ujaran yang dipakai di daerah tertentu. Pelafalan yang tepat juga dapat membantu pendengar memahami berita. Contoh yang lazim diucapkan adalah kata cabai. Seharusnya pelafalan yang benar adalah dengan menggunakan kata cabai. Hal ketiga yang juga perlu diperhatikan dalam membaca berita adalah menyangkut pemberian tekanan pada pengucapan kata atau kalimat tertentu, termasuk juga pengaturan kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat tersebut. Jadi kekuatan atau kenyaringan suara saat mengucapkan kata atau keras lemah suara ini juga perlu diperhatikan oleh seorang pembaca berita. Contoh pada kalimat kebakaran itu menyebabkan kerugian hingga 14 miliar. Kata yang ditekankan adalah kata 14 miliar. Selanjutnya yang terakhir adalah intonasi. Tujuan membaca berita agar pendengar memahami apa yang disampaikan. Oleh karena itu, peran intonasi sangat besar dalam menentukan makna isi berita yang dibaca. Intonasi ini diistilahkan juga dengan lagu kalimat atau irama. Jadi bagaimana suatu kata atau kalimat diucapkan dengan menurun, meninggi, kemudian cepat dan lambat. Perbedaan intonasi akan menyebabkan perbedaan maksud atau makna kalimat. Contoh pengucapan kalimat dengan intonasi sebagai berikut. Di sana terjadi kebakaran. Bermakna memberitahu
bahwa ada peristiwa kebakaran di sana. Sebaliknya, jika diucapkan dengan intonasi berikut, di sana terjadi kebakaran, maka maknanya bermaksud menanyakan apakah benar di sana telah terjadi kebakaran. Pembahasan berikutnya adalah teknik penyajian berita secara lisan. Mari perhatikan. Yang pertama dinamakan pembukaan. Pada bagian ini, seorang pembaca berita perlu menyampaikan salam, kemudian menyebutkan nama diri, menyebutkan nama acara berita, serta menyebutkan judul berita. Oke, contoh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Mawar Delima kembali menjumpai saudara dalam acara berita Gatra Sisya edisi Selasa 4 Agustus 2020. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi terkini, terhangat, dan terpercaya untuk Anda sekalian. Berita pertama kita hari ini mengenai Spensia Siaga 1 hadapi COVID-19. Selanjutnya yaitu bagian inti. Hal yang perlu dilakukan adalah menyampaikan isi berita dan mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, anak-anak, sebagai contoh, perhatikan paragraf berita berikut. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Imade Adi Wirawan Esket, MPH PhD, mengatakan bahwa corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Corona ini awalnya terdapat pada hewan, lalu menular ke manusia, sehingga hal ini disebut zoonosis. Sebelumnya sudah ada beberapa kasus sejenis dengan ini, diantaranya SARS dan MERS. Jelasnya. Contoh yang pertama ini merupakan penyampaian isi berita dalam bentuk tertulis. Kalimat bertanda merah pada bagian akhir adalah kalimat yang langsung mengutip isi pernyataan dari Bapak Imade Adi Wirawan selaku narasumber. Sekarang mari kita ubah penyampaiannya menjadi berita lisan yang terdapat pada contoh kedua, yaitu Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Imade Adi Wirawan Esket MPH PhD mengatakan bahwa corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Corona ini awalnya terdapat pada hewan, lalu menular ke manusia, sehingga hal ini disebut zoonosis. Sebelumnya sudah ada beberapa kasus sejenis dengan ini, diantaranya SARS dan MERS. Anak-anak, pada contoh kedua, kalimat langsung yang terdapat pada contoh pertama tadi berubah menjadi kalimat tidak langsung. Bagian terakhir adalah penutup. Seorang pembaca berita dapat mengakhiri siaran diantaranya dengan menyampaikan salam, menyebutkan nama diri, serta nama acara berita. Contoh, demikianlah siaran berita Gatra Sisya pagi ini. Saya, Mawar Delima, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian penjabaran mengenai teknik penyajian berita secara lisan. Sampai berjumpa anak-anak pada pembahasan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.